mendengarkan di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya kelas Pratama dan Madya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk dengan baik, siapkan juga Alkitabnya. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami ingin sekolah minggu hari ini. Kau berkati kami bisa bersuka cita saat sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa, ya. Amin. Silakan duduk ya. Teman-teman, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Kecil dan besar, kita semua sangat berharga di matanya. Mari kita semangat berkarya bagi Tuhan. Ayo kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Silakan dulu teman-teman.
tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memberikan berkat dan mengasihi kita. Teman-teman dapat memberi persembahan melalui scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Teman-teman, mari kita bersyukur karena Tuhan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian Allah sanggup. Teman-teman, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kehidupan kita loh. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Sekarang di hari Minggu yang indah ini, kita kembali mau belajar firman Tuhan. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Tadi waktu mulai sekolah minggu, adik-adik ikut berdoa nggak? Iya, harus berdoa supaya Tuhan yang pimpin adik-adik bisa ikut sekolah minggu dengan baik, dengan tenang, dengan serius. Nah, hari ini kita mau belajar dari Alkitab firman Tuhan. Udah siap belum Alkitabnya?
Siapin, boleh. Alkitabnya diambil, videonya di pause, boleh. Udah dapet? Ayat Alkitabnya diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 23 sampai 31. Koriko bacain ya. Oke. Judulnya Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, sampai di sini ya firman Tuhan. Ini ceritanya murid Tuhan Yesus ya, Petrus, Yohanes, berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Jadi, hari Minggu ini, sekolah minggunya, kita mau bahas tentang doa. Adik-adik masih suka berdoa nggak sebelum makan? Sebelum tidur berdoa nggak? Tuh, harus berdoa ya. Karena Tuhan Yesus juga suka berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus juga suka berdoa. Berdoa apa aja? Bersyukur atas makanan ya kalau sebelum makan. Sebelum tidur supaya dijaga sama Tuhan, bisa tidur dengan nyenyak. Berdoa minta kesehatan. Wah, kalau akhir-akhir ini banyak berita COVID ya, pandemi ya. Nah, kita juga bisa doain. Mungkin ada nggak saudara adik-adik atau teman adik-adik yang kena COVID, didoain. Nah, kita mau belajar doa hari ini tuh. Kokoriko boleh ajarin adik-adik untuk berdoa untuk orang lain. Jangan untuk diri sendiri saja. Orang lain juga perlu didoain. Bahkan bangsa kita ya, bangsa Indonesia juga sedang menghadapi pandemi. Kita doain supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Supaya banyak orang-orang yang disembuhkan. Gitu adik-adik. Tuh,
kita coba lihat ayat 30 tuh, doanya tuh. Salah satu doanya ya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang tuh. Murid Tuhan Yesus juga meminta Tuhan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi kita juga harus berdoa untuk orang lain juga ya. Mungkin ada saudara yang sakit, kita doain. Oke, kita langsung praktek aja nih. Kokoriko ajarin. Adik-adik boleh ikutin Kokoriko doanya. Nanti habis sekolah minggu, adik-adik bisa berdoa sendiri. Sesuai dengan yang Kokoriko ajarin. Judulnya kan, ayo berdoa gitu. Kita harus berdoa nih. Kokoriko ajarin ya. Adik-adik boleh ikutin dari rumah ya. Kita mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk pandemi COVID ini supaya berakhir. Oke? Yuk lipat tangannya, Kokoriko ajarin berdoanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk keluarga kami, untuk saudara kami, untuk teman-teman kami, juga untuk bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Engkau menunjukkan kuasa-Mu, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya banyak orang yang mencari Tuhan. Kami berdoa kiranya banyak orang boleh menemukan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kami rindu agar nama Tuhan dimuliakan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan setiap orang yang sakit, berikan kekuatan, setiap orang yang terdampak pandemi, setiap orang yang kesusahan, berkati mereka Tuhan. Kami juga memohon agar Tuhan melindungi kami, sekeluarga kami Tuhan, agar kami boleh dijauhkan dari sakit penyakit. Kami percaya kepada Tuhan, kami juga percaya semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berdoanya kurang lebih seperti itu. Kita baru aja doain orang-orang di sekitar kita loh. Seneng gak adik-adik? Seneng. Banyak orang kesusahan, ada orang kesakitan. Kita doain. Semoga Tuhan Yesus menolong mereka. Semoga mereka mencari Tuhan. Bukan mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Semoga banyak orang yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan supaya nama Tuhan Yesus semakin dikenal oleh banyak orang. Gitu. Selain mendoakan orang sakit, kita juga bisa mendoakan yang lain. Mendoakan papa mama boleh. Mendoakan kakak adik boleh. Tuhan pasti senang kalau kita rajin berdoa, mengucap syukur, dan memuji nama Tuhan. Nah, itu pesan sekolah minggu hari ini. Kita harus rajin berdoa, oke? Dan jangan lupa hari ini juga ada ayat
hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 yang tadi kita udah baca ya. Kokoriko bacain nih. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, adik-adik hafalin ya. Ini doa murid-murid Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan orang gitu. Nah, sampai di sini sekolah minggu pada hari ini kita diingatkan untuk rajin berdoa untuk orang lain. Gitu adik-adik. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa dan dipraktekin doanya. Kapanpun adik-adik ada waktu ya. Sebelum tidur boleh. Mungkin lagi santai juga boleh gitu ya. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Mungkin adik-adik bosen ini. Udah berapa hari, udah berapa minggu di rumah terus. Tapi ini untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Jangan pergi-pergi dulu. Seminggu 2 minggu ini ya. Main aja di rumah. Oke? Sampai di sini ya. Sekolah minggu pada hari ini. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi sebelum kita nanti mau main games. Kita mau memuji Tuhan, terus kasih tahu
selamatku, Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Allah penolongku, juru selamatku, Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Walaupun kecil, walau ku lemah, walau ku sendiri, ku takkan menyerah. Ku punya Allah dari dalamku, ku takkan takut karena Dia hidup. Allah penolongku, juru selamatku, Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Oke, ya semuanya pada ikut seal ya. Day 1, Day 2, sama Day 3. Siapa yang ikut KKN juga? Semuanya ikut ya. Good job. Sekarang Kak Mary mau tanya, kira-kira dari hari pertama, kedua sampai ketiga, kita mendengar cerita tentang siapa sih? Di tangan Ya, oke Gia, silakan Gia. Wah, itu pelajaran yang dipelajari sama Olin ya, bahwa harus berdoa ya, walaupun itu susah, apalagi kalau senang ya. Kira-kira Olin sudah melakukan belum? Wow, levelnya juga bagus. Nah, sekarang Gia coba ceritain hari pertama kita disuruh buat apa sih Gia hari pertama? Wow, kira-kira isinya apa itu Gia?
Coba kita lihat yang Tania. Tania, mana hastakaryanya Tania? Boleh lihat? Allahku hebat, Allahku kuat. Wow, bagus juga. Wah, dihias-hias. Good job. Di surga ku mau taat, ku mau setia. Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan memberikan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 20. Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan kepadamu waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan memberikan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntungkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12.